Shalom semua, ini bantuan tafsiran mimpi saya menurut Alkitab di ChatGPT untuk membantu kita lebih paham lagi mendalam tentang mimpi ini. Jadi ini tafsiran di ChatGPT dulu, kita masuk, lepas itu tafsiran saya. Tambahan. Oke, yang pertama, mimpi ini peringatan bukan kepada saya saja, melainkan kepada kamu. Menyadarkan kita yaitu saya dalam bahaya rohani. Contoh kita, ambil mimpi, Abimelek. Tuhan mencegah dia untuk tidak berbuat dosa itu. Dan juga seterusnya mimpi istri Pilatus yang diberi peringatan Yesus tidak bersalah. Di Matius pasal 27 ayat 19. Dan ini tentang bahayanya dosa, penipuan iblis, dan pintu hampir terbuka kepada kegelapan. Gitu. Oke, kedua, kacamata yang saya pakai itu di mata saya tuh dan ada chip di kepala saya mengakses ke otak. Dengan itu saya dapat masuk dunia lain. Dan itu saya sendiri yang melakukan itu. Membuka pintu yang saya sendiri aktifkan yaitu memakai peralatan itu. Dan ini seperti iblis menyamar sebagai malaikat terang di 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Dia bagi pintu yang menggoda, menarik, membawa kegelapan. Jadi iblis gunakan hiburan atau teknologi keseronokan untuk membawa saya di dalamnya. Dan yang ketiga, patung yang berbaris dan ritual itu artinya tempat itu ruang jahat atau kuasa gelap. Jadi di Alkitab menjelaskan patung lambang roh jahat. Ritual korban itu kerja setan. Dan perempuan yang berdiri itu mau dikorban itu maksud dia simbol manusia ditipu dan diperangkap oleh dosa atau kuasa jahat. Jadi menunjukkan peringatan kita harus menjauhi dari segala bentuk dosa yang membuka pintu. Membuka pintu kepada roh jahat. Jadi keempat, pasangan saya ajak buat dosa, berzina. Dan itu godaan nafsu yang iblis gunakan. Dan di Alkitab pun menyatakan itu berhubungan sebelum kawin itu tidak boleh. Itu dosa namanya. 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Dan dosa berzina membuka pintu rohani di Amsal pasal 6 ayat 32. Dan nafsu adalah senjata utama iblis yang mereka gunakan. Yakobus pasal 1 ayat 14 hingga 15. Dan ini kita tahu iblis boleh menggunakan muka yang orang kamu sayangi. Dia guna untuk menggoda kamu dalam dosa. Itu siapa-siapa saja kan. Dia boleh guna antaranya. Contohnya pasanganmu lah begitu macam saya. Oke. Sama seperti ular, ia menggoda Hawa untuk jatuh dalam dosa menggunakan suara yang meyakinkan dan menggunakan ayat-ayat di Alkitab untuk meyakinkan manusia itu. Dan terjatuhlah. Jadi godaan ini bukan berzina saja tapi banyak lagi. Jadi iblis menggunakan cara apapun dengan menggoda manusia untuk membuka pintu yang membawa manusia jatuh di dalam itu. Terusnya kelima yang saya mau keluar tapi tidak dapat sebab ada price yang perlu saya bayar itu lah hukum roh. Seperti hukum fisikal kan, kau jatuh kau luka. Dan hukum roh itu kau berdosa akibatnya rohani lah. Sangat tepatnya di Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Jadi mimpi saya ini sudah melanggar sistem dan paksa keluar, melambangkan saya coba keluar dari godaan, tapi masih ada ikatan atau pintu yang belum ditutup. Jadi dalam rohani, jika pintu dibuka, roh jahat boleh tuntut hak, dan itu kita sendiri yang buka itu. Saya sudah tahu tuh jahat, tapi rasa ingin tahu godaan itu dan memilih buka, dan akibatnya pintu dibuka dan roh jahat menghancurkan dia masuklah. Amin.